Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama minta hormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran La Raibah Tidak. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran La Raibah Tidak. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab ulumul Quran, yaitu tentang perbedaan turunnya Al-Quran antara di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi turunnya Quran yang di Mekah itu namanya itu Makkiyah ya, Makkiyah. Nah, jadi ciri-cirinya itu mengandung ayat sajadah. Contohnya itu seperti di dalam surat As-Sajdah ayat 15. Nah, itu berarti turunnya di Mekah. Nah, kemudian yang kedua itu ada mengandung lafaz kala. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini hanya terdeteksi 33 lafaz kala. Seperti dalam surat An-Naba, kala saufa ta'lamun. Nah, itu berarti termasuk dalam surat Makkiyah. Nah, kemudian ada mengandung kata ya ayuhan nas, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat berapa gitu nggak tahu. Ya ayuhan nasu budu atau ya ayuhan nasu kulu, ya ayuhan nas itu berarti turun di Mekah. Kemudian kisah menceritakan Adam dan Iblis. Contohnya seperti dalam Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu. Nah, itu kan menceritakan tentang kisah sujud para malaikat kepada Adam dan tentang membangkangnya iblis. Atau dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Nah, kemudian biasanya itu surat Makkiyah itu ayat-ayatnya itu singkat. Nah, kemudian ciri-ciri keutamaan surat Makkiyah yang pertama itu adalah mengajak kepada tauhid. Nah, jadi misalnya itu ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu. Pokoknya mengajak kepada ajakan tauhid. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan dasar dan ketentuan hukum. Contohnya itu seperti pokoknya menentukan dasar dan ketentuan hukum. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan kisah Nabi. Contohnya seperti dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan kisah Nabi Musa. Kemudian biasanya itu kata-katanya pendek. Nah, kemudian yang kedua ada surat Madinah. Surat Madinah dinamakan surat Madaniyah. Nah, biasanya surat Madaniyah itu isinya tentang kewajiban atau had seperti dalam surat An-Nisa. Lalu itu menceritakan tentang orang-orang munafik. Seperti dalam surat Munafik ayat pertama, idza ja'al munafiqun. Nah, itu kan menceritakan tentang munafik. Nah, kemudian biasanya itu surat Madaniyah ini juga mengandung dialog ahlul kitab. Seperti ya ahlul kitab. Nah, itu kan berarti turun di Madinah. Ciri-cirinya itu biasanya itu ayatnya itu panjang, kemudian menyingkat tentang sifat orang munafik, seruan kepada ahli kitab untuk kepada Islam, dan berisi tentang ibadah, had, kewajiban, larangan, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.